Halo gengs, ketemu lagi dengan Baba Sakit. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu. Masih di Taman Hutan Raya Juanda nih gengs. Di video sebelumnya Baba Sakit sudah mengulas tentang Goa Jepang, namun di siang hari ya gengs. Nah, di video kali ini Baba Sakit akan mengulas tentang Goa Belanda. Tapi di malam hari ya gengs, hitung-hitung wisata malam. Perjalanan dari Goa Jepang ke Goa Belanda kurang lebih sekitar 20 menitan ya gengs. Tentunya dengan berjalan kaki. Bagi kalian yang penasaran, yang ingin melakukan wisata malam juga, karena jam operasional Taman Hutan Raya sudah tutup, jadi untuk alternatif masuknya, kalian bisa masuk lewat pos 2 dan bilang ke penjaga mau ke Holland Spot. Bagi kalian yang tidak tahu jalan ke Holland Spot, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Selanjutnya, perwakilan dari Holland Spot akan menjemput kalian ke pos 2. Holland Spot itu cafe ya gengs, jadi kalian bisa makan atau minum dulu. Banyak menu yang enak di sini gengs. Nah, kalian tinggal bilang aja ke mereka bahwa ingin melakukan wisata malam. Nanti oleh Holland Spot disediakan pemandu wisata malam. Karena kondisi di malam hari yang gelap gulita, kami memutuskan survei lokasi terlebih dahulu sambil melihat-lihat sekeliling Goa Belanda di siang hari. Nah, kita sudah sampai nih gengs, di Goa Belanda. Suasananya sangat sunyi nih gengs. Nah, jauh sebelumnya, Goa Belanda awalnya digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang berasal dari Sungai Cikapundung. Baru pada tahun 1941 saat Jepang mulai menginvasi Hindia Belanda, goa ini dialihfungsikan menjadi markas militer untuk mengatur strategi di Perang Dunia II. Berbagai fasilitas seperti kamar, penjara, pos penjagaan, dan lorong dibangun untuk mendukung kegiatan militer di dalam goa. Setelah masa kemerdekaan Indonesia, para pejuang menggunakan Goa Belanda sebagai tempat penyimpanan misiu dalam rangka menghadapi serangan tentara bangsa asing, seperti Sekutu. Waktu yang dinanti pun tiba, kami mempersiapkan diri untuk melakukan wisata malam. Ada pengarahan dulu ya gengs dari pemandu wisata, karena untuk masuk ke Goa Belanda ini tidak boleh sembarangan ya gengs. Oh, ngan ngiring nonton palai kenal gitu. Tapi dah non sampai pono. Noni. Tapi wide ya kan? Wide. Mana di jam 1 supaya padunya satu. Oh di dia teh. Tapi aja nau. Perjalanan dimulai. Oh iya, untuk persiapan masuk goa, kalian bisa sewa senter seharga Rp5.000 per senter. Nah, untuk pemandu wisatanya sendiri sebesar Rp30.000 per perjalanan. Untuk info aja nih gengs, berbagai tragedi keji seperti penyiksaan dan pembantaian kerap terjadi di tempat ini. Goa Belanda ini telah menjelma menjadi tempat yang sangat horor dengan aura mistis yang sangat kental. Konon, korban-korban penyiksaan dari mulai masyarakat pribumi, tentara Jepang, hingga Belanda sering menampakkan diri meminta pertolongan dari siapa saja yang datang. Ada kata yang tidak boleh disebutkan di dalam gua ini. Kalian pasti sudah tahu lah ya. Kata apa itu? Baba Sakit nggak berani nih bilang ke kalian. Yang pertama ada lubang ventilasi udara
bisa juga berfungsi sebagai lubang pengintaian dan penyerangan. Nah, kalau yang ini merupakan tempat penyimpanan barang-barang nih, gengs. Selanjutnya ada ruang interogasi nih, gengs. Bagian gua yang paling horor, karena disinilah sering terjadi penyiksaan terhadap tawanan untuk menggali informasi. Berbagai acara televisi seperti uji nyali dilakukan di tempat ini. Pernah suatu ketika acara diikuti oleh 22 orang peserta, dan ternyata 18 orang diantaranya gagal dan kerasukan di tempat ini. Lanjut ke tempat lain lagi yuk, serem di sini. Semakin dalam semakin sunyi nih, gengs, dan tentunya bulu kuduk semakin merinding. Padahal Baba Sakir masuk ke dalam gua ditemani oleh 8 orang teman. Yang hitam-hitam di atas itu adalah bekas dudukan lampu ya, gengs. Dulu di sini ada penerangan, gengs. Tapi karena di atas gua ini adalah air, takutnya nanti rembes dan membahayakan pengunjung, akhirnya listriknya dicabut. Nah, ini merupakan tempat bertapa nih, gengs. Banyak pengunjung yang datang ke gua ini hanya untuk bertapa dengan tujuan macam-macam, dari mulai mau naik pangkat, mau lancar usaha, dapat jodoh, dan lain-lain. Aneh-aneh ya, gengs, penduduk negara plus 62 mau sukses kok bertapa di dalam gua. Dahulu tempat ini rencananya mau dibikin lorong baru, tapi ditemukan mata air nih, gengs. Karena takut airnya menggenangi seluruh lorong, akhirnya proses pembuatan lorong baru ini dihentikan. Hati-hati ya, gengs. Di sini banyak kelelawar loh. Ini Baba Sakir juga hampir ditabrak barusan.
Nah, ini juga sama, gengs. Lorong baru yang terbengkalai. Akhirnya dijadikan gudang amunisi. Nah, di dalam sini ada lorong juga nih, gengs. Tapi ditutupi oleh tembok. Dan konon lorong ini tidak boleh dibuka. Di dalamnya terdapat sekat-sekat. Ada 2 lubang kecil, kalian bisa ngintip tuh di situ. Kata Mang Padil, kalau kebetulan rezeki kalian bisa melihat penampakan di dalam. Aduh, Mang Padil mah, lihat penampakan kok disebut rezeki sih? Coba sini aku tinggi. Enggak. Alhamdulillah, gak ada apa-apa ya, gengs. Nah, dahulu ini adalah tempat istirahat dan bersantai-santai. Selanjutnya ada penjara nih, gengs. Bisa kalian bayangkan manusia berdesakan di tempat sesempit ini. Pasti sesak ya, gengs. Tadinya di sini ada teralis besinya. Namun karena sudah usang dimakan usia, akhirnya teralis besinya dibuka nih, gengs. Nah, ini merupakan stasiun radio nih, gengs. Nah, ini bekas dudukannya. Setelah sekitar 20 menitan kita berkeliling di dalam goa, akhirnya kita ketemu pintu keluar nih, gengs. Jangan lupa berhitung nih, gengs. Tadi masuk berapa orang? Nah, sekarang keluar berapa orang? Ya, takutnya ada yang tidur di dalam. Nah, itu dia perjalanan Baba Sakir di Goa Belanda. Kalian tertarik gak? Ayo, kalau kalian tertarik, kalian bisa datang langsung ke Taman Hutan Raya Juanda. Jangan lupa saksikan video-video Baba Sakir selanjutnya. Baba Sakir pamit dulu. Tara, thank you, gengs.